Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 25. Sekali lagi, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-25, dan saya berikan judul Dipulihkan oleh Bapa. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-20 untuk Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kisah ini adalah kisah yang begitu luar biasa. Bagaimana kita dapat melihat kasih seorang bapa. Kisah ini menggambarkan antara kita dengan Tuhan sebenarnya. Bahwa anak yang terhilang ini adalah kita, dan juga bapa ini adalah gambaran dari pribadi Tuhan. Bahwa pribadi Tuhan pribadi yang begitu luar biasa. Dia Bapa yang selalu mengasihi, dia Bapa yang selalu memberkati, dia Bapa yang selalu membagi dan memberi kepada anaknya. Dan apa yang kita bisa pelajari dari kisah anak yang terhilang ini adalah, yang pertama, kita punya Bapa sorgawi yang sangat baik. Dia selalu baik buat kita. Bahkan waktu kita tidak baik, Bapa tetap baik buat kita. Kasih Bapa mengalahkan dosa dan pelanggaran. Waktu anak ini kembali, bapaknya tidak ungkit-ungkit kesalahannya. Waktu dia datang, waktu dia mendekati bapaknya berlari, merangkul, mencium. Padahal anak ini masih bau. Anak ini mungkin belum mandi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah ini, anak ini bahkan hidupnya sudah melarat, dia miskin. Bahkan untuk makan saja dia nggak bisa. Bahkan pekerjaan terakhirnya sebelum dia ketemu dengan bapaknya adalah dia menjadi penjaga babi. Dan waktu dia sedang kelaparan, dia mau makan makanan babi. Dia bukan mau makan babi, dia mau makan makanan babi. Toh itu pun dia nggak bisa dapatkan. Betapa miskin, betapa melarat, betapa hidupnya hancur. Lalu kemudian waktu dia mendekati bapaknya waktu lihat dia, bapaknya peluk, cium, rangkul, karena bapaknya sangat mengasihi dia, dan bapaknya tidak pernah ungkit pelanggaran dan dosanya. Lalu kita dapat belajar juga bahwa bapak itu selalu menunggu dan siap untuk memulihkan anaknya. Waktu anak ini pergi jauh, bapaknya tidak pernah menutup pintu untuk anak ini kembali. Dia selalu menunggu. Setiap hari dia selalu melihat apakah anakku pulang atau tidak. Suatu hari waktu dia melihat dari kejauhan, Alkitab mencatat bahwa waktu bapaknya melihat dari kejauhan, dia melihat dari jauh ada seorang anak, dia kenal itu anaknya. Alkitab beritahu anaknya tidak berlari untuk mendekat, bapaknya lah yang berlari menghampiri sang anak ini, karena dia selalu menunggu anaknya untuk kembali pulang ke rumah dan hidup bersama dengan bapaknya dan mengalami kasih bapaknya. Hari ini saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Bapa yang sangat baik. Apa yang menjadi keadaan kita? Mungkin kita mengalami keadaan seperti anak yang terhilang ini. Kita banyak kehilangan berkat hari ini. Anak ini diberikan warisan yang begitu banyak katanya. Lalu kemudian warisan itu dia jual dan dia hambur-hamburkan. Dia menghabiskan semua, dia foya-foyakan semuanya. Dia kehilangan semua yang terbaik karena dia jauh dari bapaknya. Mungkin ada saudara yang sudah mulai kehilangan semua yang terbaik karena saudara sedang jauh dari Tuhan. Hari ini yang perlu saudara lakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak yang terhilang ini adalah, ayo kita perlu sadar keadaan kita. Anak yang terhilang ini dia sadar, dia bilang begini, di rumah bapakku itu aku ini mengalami kelimpahan. Waktu aku jauh dari bapakku, aku mengalami kemelaratan. Waktu dia sadar, lalu kemudian dia menyesal, ada pertobatan. Langkah keduanya setelah kita sadar, langkah kedua adalah kita perlu bertobat. Kita perlu menyesali semua perbuatan kita, tindakan-tindakan yang salah, semua hal-hal mungkin kebodohan-kebodohan yang pernah kita lakukan. Ayo kita perlu bertobat. Kita perlu menyadari keadaan kita dan kita menyesali, lalu kita bertobat. Bukan hanya menyesal, tapi kita bertobat. Artinya gini, kita mulai berbalik arah. Waktu anak ini sadar lalu dia menyesal, lalu langkah berikutnya yang dia ambil adalah dia mengambil tindakan iman. Dia bertindak untuk berbalik kembali kepada bapaknya. Dan tebak apa yang terjadi? Bapaknya menunggu dia dengan luar biasa dan bapaknya kemudian memulihkan keadaan anak ini.
Saya berdoa hari ini dimanapun saudara berada, kalau engkau mengalami keadaan-keadaan yang seperti mengalami yang dialami oleh anak yang terhilang ini waktunya untuk saudara kembali lagi kepada Bapa, mendekat lagi kepada Bapa, alami kasih-Nya, sebab kasih Bapa selalu siap untuk memulihkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa sebagai hamba-Mu kepada umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, kepada anak-anak-Mu yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin mengalami banyak kehilangan-kehilangan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Bapa, biar Roh Kudus Engkau yang memberikan mereka hati untuk menyadari keadaannya, untuk mereka kembali berbalik kepada Tuhan dan mengalami Tuhan dan mengalami pemulihan di dalam Engkau, sebab Engkau selalu Bapa yang memulihkan kami. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, sertai mereka, teguhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar hari ini saudara mengalami pemulihan dari kasih Bapa, sebab ini yang paling penting, bahwa Bapa selalu menunggu saudara dan kasih-Nya sanggup memulihkan kita. God bless you.